Selamat pagi umat Tuhan, selamat bertemu dalam kasih dan kemurahan Allah. Shalom. Pagi hari ini sebelum kita berkumpul di tempat ini, saya percaya kalau kita merindukan Roh Kudus, malah pagi hari ini Allah Roh Kudus, Yesus yang sudah mati, itu lebih lagi merindukan kita. Pagi hari ini kita siapkan tanah hati yang terbaik, menerima, dicats kembali oleh Roh Allah yang hidup. Saya katakan ini bukan ibadah, tapi ini pertemuan ilahi. Saudara percaya ini pertemuan ilahi, amin. Haleluya. Ada perjumpaan ilahi, kerinduanmu akan dipuaskan pagi ini. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran Roh Kudus pagi ini. Dengan kerinduan, dengan rasa hati yang haus. Pagi ini kami datang ke rumah Tuhan karena kami katakan, dengan kekuatan kami sadar terkadang kami tidak mampu. Pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau. Izinkan kami menghampiri kekudusan-Mu. Dan pagi ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kuduskan, tahirkan, sucikan setiap dosa-dosa yang kami buat. Pagi ini kami mau menghadap dengan kekudusan. Kami katakan Tuhan, darah anak domba Allah itu menguduskan kami, melayakan kami, berkata ya Aba ya Bapa. Pagi ini hamba-Mu minta darah itu mengalir. Kuasa darah-Mu ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu minta kekudusan yang daripada Allah. Karena tidak ada manusia yang layak Tuhan. Kami mau bawa darah anak domba Allah itu masuk Tuhan. Kami dilayakan karena salib-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau sembah. Dengan kerinduan datanglah Roh Kudus. Haleluya. Kami merindukan Engkau lebih dan lebih lagi.
Tetapi semenjak dari pintu rumahmu saudara, Roh Kudus sudah rindu menemuimu. Bukan hanya kau duduk di tempat ini. Pertanyaannya, masih adakah kerinduan untuk meminta Dia datang lebih lagi dalam hidupmu? Kami sepakat Tuhan, bukan hanya bernyanyi pagi ini, tapi kami sepakat dengan kerinduan kami. Kami minta Engkau datang pagi ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
Kami rindu Tuhan. Kami haus Roh Kudus. Ungkapkan rasa rindumu pagi ini umat Tuhan. Ungkapkan bagaimana engkau merindukan Roh Kudus pagi ini. Dari hati dan rasa hausmu. Oh haleluya. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu dan bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku dengan kerinduan. Satu yang ku rindu bersekutu. Hadiratmu Tuhan, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamah, saya coba kita bangkit berdiri bersama-sama. Urapanmu hidupku. Satu rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Katakan jamalah urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami rindu diubahkan pagi ini. Kami rindu diubahkan. Ini bukan ibadah, tapi ini perubahan saudara. Masih rindu Roh Kudus, amin. Masih rindu Roh Kudus, amin. Dengan hati, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lagi. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan
firman saya, kalau Roh Kudus datang, kalau hadirat Tuhan itu datang, Dia besar, Dia hebat, Dia Raja. Tidak ada yang bisa Dia tidak lakukan dalam hidupmu. Pagi ini kita buka kapasitas iman kita. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kekecewaan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kekecewaan. Dia Raja, sanggup melakukan segalanya bagi kita. Tanah hati yang terbaik untuk kebenaran firman Allah. Kita siapkan korban persembahan kita yang terbaik. Semua yang terjadi dalam hidup kita, perkataan saya selalu sama. Diberkati, tidak diberkati, senang, susah, waktu Roh Kudus datang, selalu saya katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saya suka dengan pernyataan ini. Berdaulat atas hidupku, lebih ku berserah. Haleluya. Engkaulah Tuhan, di dalam hadirat-Mu Engkaulah Raja. Kami hanya mau melakukan firman-Mu. Berdaulat atas hidupku lagi. Oh, ya. Engkaulah. Lagu ini terpatrai dalam hidup saya. Engkaulah. Tidak peduli apa yang sedang Tuhan uji dalam hidup
Terima kasih Tuhan. Engkau ada di dalam rumahmu, di dalam bait-Mu. Itu yang terpenting bagi kami. Karena pribadi-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Kami tahu kami di tempat ini merayakan kemenangan-Mu. Dan kalau Engkau sudah menang, kami juga menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih sukacita hadirat-Mu. Sungguh nyata dalam hidup kami. Sebab itu biarlah Engkau memberkati terus setiap kami lewat kebenaran-Mu. Untuk melengkapi kami, untuk mengajar kami, untuk menuntun kami. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Berkati gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Seperti Engkau memberkati kami pagi hari ini. Berkati juga yang sedang menyaksikan streaming ini. Dimanapun Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan semua kami di tempat ini. Kami memberikan tanah yang terbaik Tuhan. Sehingga benih yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pastikan jemaat Tuhan di tempat ini menyiapkan tanah yang terbaik. Sehingga ibadah kita tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah kita semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Saudara lihat kiri kananmu, katakan shalom. Itu artinya damai kita yang dari Tuhan kita lepaskan di sekeliling kita. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan tentunya. Nah, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal dulu yang akan saya sampaikan. Berhubungan dengan tentu kemajuan pelayanan di tempat ini. Yang pertama nanti akan diadakan pendataan anggota jemaat. Ya, nanti kita akan punya kantor, tentu hal-hal yang akan dikerjakan supaya lebih lagi kita mengerti, mengenal lebih dalam jemaat, khususnya jemaat Petra yang ada di Kota Palu. Ya, dan yang kedua juga dengan melihat kebutuhan karena gereja ini semakin besar, akan diadakan juga klik, ya, atau komunitas di mana kita bisa saling membangun sebuah hubungan di antara setiap kita jemaat yang mengenal satu dengan yang lainnya tentunya, ya. Kita bisa sharing firman Tuhan. Kalau di tempat ini kita hanya satu arah, ya, tetapi nanti kalau di klik kita bisa ada tanya jawab saudara. Kita bisa bertumbuh bersama-sama. Penting sekali klik itu. Ibadah gereja kekristenan tidak hanya mengandalkan firman Tuhan hari Minggu saja. Enggak bisa, 20%. Makanya kenapa gereja mula-mula tiap-tiap hari saudara. Ya, mereka itu luar biasa saudara ya. Nah jadi ini penting sekali bagaimana di dalam sebuah komunitas ya. Kita ada di dalam klik supaya kita menunjukkan kita butuh sebuah komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita butuh orang lain untuk bertumbuh bersama-sama tentunya. Ya, bertumbuh mengalami Kristus. Ya, bertumbuh menemukan bahkan di dalam komsel atau klik itu kita bisa menemukan dan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada banyak hal saudara. Nah, ini akan dilakukan juga. Makanya klik ini rencana akan bagi wilayah nanti yang mungkin akan diatur oleh Pastor Dedi. Ya, begitu juga dengan anggota atau koordinator klik, leader-leader yang ada. Mari kita doakan, ya, bawa terus dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ya, dan yang ketiga, ya, kalau ada tetangga atau saudara yang jemaat yang butuh dilayani atau jemaat yang butuh, ya, yang mungkin sudah lama tidak ke gereja beribadah, saudara bisa menghubungi tim pemerhati. Ya, di gereja ini sudah ada tim pemerhati, baik bisa kepada pemimpin, gembala, ibu gembala atau para diaken, ibu-ibu diaken yang ada untuk bisa dilayani saudara. Nah, dalam hal ini ketua atau tim pemerhati ini adalah Ibu Yusi. Mungkin Ibu Yusi bisa bangkit berdiri dulu supaya orang bisa lihat. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jadi pelayanan mimbar, terima kasih. Pelayanan mimbar ini hanya berapa persen untuk menjawab kebutuhan saudara. Tetapi saya percaya lewat pelayanan dari rumah ke rumah juga itu bisa menjadi berkat. Sehingga orang-orang juga bisa dikuatkan dan didoakan. Nah, terus juga nanti di akhir bulan 6 ya, bulan Juni akan diadakan retreat untuk youth
ya anak-anak muda. Nah jadi nanti pastinya tanggalnya akan diberitahu, tetapi di akhir bulan yang ke-6 atau bulan Juni. Jadi saya mengumumkan ini bagi anak-anak muda. Mari saudara yang rindu, kita akan ada bersama-sama di sana untuk diperlengkapi menjadi orang-orang muda yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak muda yang luar biasa ya, seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, sebab itu saya mulai hari-hari ini membuka bagi youth, anak-anak muda, maaf ya, untuk bisa mendaftar, dan mungkin saudara bisa menghubungi Monik ya, mungkin untuk saat ini Monik dengan Dini, untuk jika saudara rindu untuk mendaftar, saudara bisa menghubungi mereka ya. Nah, saya pikir hanya itu saja pengumuman ya. Nah, saudara bersuka cita hari ini, amin. Coba lihat kiri kanan saudara, lihat wajah-wajah yang wow, kemuliaan Tuhan turun. Harusnya ekspresi orang-orang percaya itu ada gairah saudara. Katakan gairah. Ya gitu dong. Jadi ibadah Kristen itu kalau hanya biasa-biasa saja, saya pikir gereja mengalami kemunduran saudara. Tetapi hari ini saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Nah, tema kita gereja di bulan ini berbicara tentang opportunity, atau berbicara tentang peluang atau kesempatan. Nah, mungkin di hari-hari ini akan banyak membahas tentang hal ini saudara. Ya, bagaimana kita hari-hari ini mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Nah, tetapi saya akan bawa kepada hal yang skup yang paling kecil, yang kadang-kala dilupakan oleh sebagian orang. Nah, mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, sebentar malam saya akan berbicara tentang satu hal yang berbeda juga ya. Hari ini saya akan berbicara tentang hal begini. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dimulai dari keluarga. Nah, saya pikir ini penting saudara. Tuhan taruh, sebenarnya saya mau bicara hal yang lain, tapi tadi malam Tuhan taruh ini ketika saya ikut youth. Saya duduk dan diberkati juga dengan orang-orang yang luar biasa. Saya senang sekali jadi tambah muda saya ada di youth. Ya. Dan ini yang saya mau katakan ya, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan tentu supaya kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Nah, tetapi Alkitab mau supaya itu dimulai dari mana? Keluarga kita terlebih dahulu. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi Tuhan memberikan otoritas, kuasa bukan supaya untuk gagah-gagahan, pamer-pameran. Ya, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus berbahasa roh, bukannya sekedar untuk ditunjukkan. Tapi memang otoritas, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi, bukan sakti. Beda tipis saksi dengan sakti. Banyak orang Kristen jadi sakti saudara. Ya, sakti mandaguna. Ya, tapi hidupnya tidak jadi berkat saudara. Ya, tetapi yang Tuhan mau supaya kita jadi saksi. Nah, tentu Alkitab kata dimulai dari apa? Yerusalem. Yerusalem itu bicara apa? Keluarga kita. Baru dikatakan Yudea, orang-orang di sekeliling kita, Samaria, orang-orang yang tidak percaya, sampai ke ujung bumi. Nah, semua itu dimulai dari keluarga. Setuju saudara? Nah, makanya hari ini saya mau bicara tentang hal ini saudara. Betapa pentingnya kita menjadi berkat dimulai dari keluarga. Karena saya pikir begini, ada banyak orang rajin dalam pelayanan, hebat di dalam pelayanan. Tetapi di dalam keluarga mereka tidak jadi berkat. Bagaimana di satu sisi mereka memuji Tuhan, tapi di rumah, wow, mereka bisa berbicara, wah kamu ini, maaf kata ya, nama binatang. Nah, kalau dia sebut istrinya binatang ini, nah bapaknya binatang apa saudara? Anaknya jadi apa? Bagaimana kondisi keluarga itu? Nah, makanya saya mau katakan saudara, sebenarnya hal yang paling berbahagia di dalam dunia ini adalah keluarga. Katakan amin. Keluarga itu harus menjadi surga kita saudara. Nah, oke, untuk tidak banyak waktu saudara.
Makanya saya katakan di sini bahwa pernikahan atau keluarga itu adalah ide yang terbaik dari Tuhan. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 18 sampai yang ke-23. Hari ini kita akan kembali kepada hal yang penting tentang keluarga. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hei, orang-orang yang belum menikah, pastikan Anda harus menikah. Jangan ketawa. Oh Pak, oke Pak, segera tabrak sini, tabrak sana. Oh tidak demikian saudara. Ya, tetapi Alkitab mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, sekali lagi saya mengatakan, ketahuilah bahwa rancangan Allah yang sesungguhnya bukan hanya memulihkan perorangan, bukan hanya memulihkan seseorang saja, tetapi rencana Allah sesungguhnya adalah untuk memulihkan seluruh keluarga. Nah, bukan hanya satu pribadi, tapi satu keluarga ini menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Makanya pastikan setiap orang yang datang hari ini, mungkin kau datang sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tetapi yang lain mungkin belum datang kepada Tuhan. Ini menjadi beban kita. Ini menjadi kerinduan kita, saudara. Jangan sampai begini, kita terlalu prihatin, kita terlalu peduli kepada orang yang di luar sana. Kita layani, kita lakukan yang terbaik, tapi keluarga kita abaikan. Ini hal yang salah saya pikir. Makanya saya katakan tadi, jangan kita hanya hebat dalam pelayanan, saudara. Kita kelihatannya melakukan ini dan itu bagi banyak orang, tapi bagaimana keluarga kita? Pernahkah Anda berpikir, satu kali kelak nanti tempat yang di sebelah saya yang kosong itu diisi oleh istri saya, diisi oleh anak-anak saya. Bukankah mereka harta yang terindah dalam hidup kita yang Tuhan percayakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat Kejadian 7 ayat yang pertama. Tuhan menunjukkan kepada kita ketika Tuhan ingin menyelamatkan Nuh, bukan hanya Nuh saja, tetapi Alkitab mengatakan seluruh keluarga Nuh. Baca ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Hei, mari pagi hari ini sadarlah kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bicara tentang keluarga, pernikahan ini jarang disinggung. Tapi pagi hari ini izinkan saudara, Tuhan membuka mata kita, sehingga kita peduli dengan keluarga kita. Seisi rumahmu sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Oleh karena Nuh yang dilihat sebagai orang benar, maka seisi keluarga. Bukan berarti, jangan salah diartikan, oh kalau papa saya pendeta, kalau papa saya majelis, kalau bapak saya seorang pemimpin gereja pasti keluarga selamat. Belum tentu. Tetapi prinsipnya begini, kalau Alkitab pernah berkata begini, kalau satu orang bertobat maka seisi keluarga diselamatkan. Artinya begini, bahwa setiap kita punya beban untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Ada amin. Dari sinilah kita bisa lihat Allah tidak hanya memerintah Nuh untuk masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan, tetapi keluarganya juga, saudara. Nah, saudara, di sini kita bisa mengerti, melihat bahwa rencana Allah bukan hanya untuk memulihkan satu pribadi, tapi satu keluarga. Berapa banyak saudara yang rindu semua keluarga kita percaya kepada Tuhan, lambaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangannya Maria bagi Yesus. Oh haleluya. Saudara dengar baik, tapi saya mau beritahu sisi yang lain. Iblis juga mendengar hal itu. Iblis juga tahu hal itu.
Makanya itu sebabnya, karena iblis tahu rencana itu, bagaimana Allah memulihkan keluarga, maka iblis juga berusaha untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Tidak sedikit rumah tangga yang berhasil dihancurkan oleh iblis. Ada ratusan bahkan ribuan rumah tangga yang sudah dihancurkan oleh iblis. Bahkan saudara, masih lebih banyak lagi rumah tangga yang saat ini sedang antri menuju jurang kehancuran. Kemarin saya ditelepon oleh salah satu bapak. Ya, dia telepon kepada saya bahwa tolong doakan saya, Pak. Sebab istri saya sudah seminggu tidak pulang, tidak kembali lagi. Hanya persoalan, ya saya tidak katakan itu sepele, tetapi itu sangat mempengaruhi keluarga itu. Dan dia minta telepon, tadi pagi juga saya di WA dengan istrinya. Ya, tapi puji Tuhan, ya sudah ada pemulihan. Mereka sudah berdamai, istrinya melepaskan pengampunan kepada suaminya. Saudara tahu enggak, hari-hari ini salah satu target daripada iblis menghancurkan rumah tangga. Kenapa? Bangsa itu kuat kalau kota itu kuat. Kota itu akan kuat kalau di dalamnya ada keluarga-keluarga yang kuat. Artinya gereja itu kuat kalau di dalamnya ada keluarga-keluarga yang kuat. Katakan amin. Nah, jadi jelas sekali saudara. Iblis tahu akan hal ini. Makanya dia berusaha untuk menghancurkan rumah tangga, keluarga. Setiap hari kita bisa mendengar dan melihat langsung berita tentang kehancuran rumah tangga. Nilai pernikahan seolah-olah sudah tidak ada lagi. Ya, kalau mau kawin, kalau mau cerai. Dari apa yang terjadi saat ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa manusia tidak lagi menghormati namanya pernikahan. Dengar anak-anak muda di tempat ini. Ini juga khotbah buat anak-anak muda ya, supaya Anda dipersiapkan sebelum Anda masuk dalam sebuah pernikahan. Anda harus memahami ini. Ya, manusia telah merusak dan menginjak-injak nilai dari pernikahan itu. Tapi ketahuilah ini saudara, bahwa Allah punya rancangan. Pernikahan, keluarga adalah ide yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Sekalipun memang iblis berusaha untuk menghancurkannya, tapi rencana Allah tidak akan pernah gagal. Rencana Allah dalam pernikahan adalah kudus, suci dan sempurna saudara. Itu sebabnya Allah mau kita menghormati pernikahan itu. Bukan mempermainkannya atau merusaknya saudara. Ibrani 13 ayat yang keempat. Tunjukkan ayat ini. Sebagai hamba Tuhan saya harus menyampaikan ini supaya saudara mengerti. Dengar baik, gereja tidak hanya butuh urapan. Gereja tidak hanya butuh hadirat. Ya memang itu hal yang penting, hal yang utama. Tapi gereja juga butuh tuntunan firman. Supaya kita benar-benar mengerti lewat hadirat Tuhan. Lewat urapan itu mengajar kita. Tentang kebenaran ini. Sebab di sini kita tidak, Ibrani. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang yang sundal, pezina akan dihakimi oleh Allah. Jangan main-main soal pernikahan saudara. Ini serius. Saya katakan begini. Barang siapa tidak menghormati pernikahan, itu sama halnya orang itu tidak menghormati Allah. Jangan bicara hebat pelayanan itu. Jangan bicara tentang apa yang kau buat. Selama engkau tidak menganggap pernikahan itu hal yang penting dalam hidupmu. Ibrani 13 ayat 14 tunjukkan kembali. Itu menunjukkan engkau tidak ada rasa hormat kepada Allah. Saudara, mungkin kita bertanya. Kalau Allah memang punya rencana yang luar biasa. Ide yang terbaik. Membuatnya kudus, suci, sempurna keluarga itu. Tetapi mengapa ada begitu banyak pernikahan yang hancur? Kesalahannya bukan kepada Allah. Tetapi manusia itu sendirilah yang membuka kesempatan bagi Lucifer itu untuk masuk dan menghancurkan, memporak-porandakan keluarga itu. Saudara, iblis tidak akan bisa buat apa-apa kalau kita tidak berikan kesempatan, saudara. Benar? Saudara, masalahnya adalah begini. Seringkali kita lah yang memberikan kesempatan kepada iblis. Disinilah kesalahan kita. Ya, makanya Paulus katakan di dalam suratnya Efesus 4 ayat yang ke-27.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, dari sinilah kita bisa belajar betapa Tuhan peduli buat keluarga kita. Mungkin kau datang dalam sebuah keadaan keluarga yang mungkin hancur. Tuhan sanggup pulihkan keluarga kita. Ada amin? Ada amin? Wow. Ini saudara terpesona atau apa? Nah, mengapa Tuhan peduli dengan rumah tangga kita? Dengar baik, saya suka dengan kata-kata statement ini. Karena keluarga adalah benteng terakhir. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Kenapa Tuhan sangat peduli dengan keluarga? Kata-kata ini akan mengingatkan kita. Bahwa ternyata keluarga itu adalah benteng terakhir, saudara. Artinya begini, ketika benteng yang terakhir ini roboh, hancur. Wow, bagaimana keadaan generasi kita yang akan datang. Anak, cucu kita, cicit kita. Itu ditentukan oleh seberapa kuat dan kokohnya benteng terakhir itu. Itulah keluarga. Saudara, makanya kembali lagi ke apa yang saya mau bahas hari ini. Pernikahan adalah ide terbaik dari Allah. Nah, untuk membangun keluarga yang bahagia tentu kita harus kembali kepada sang ideator. Yaitu Allah sendiri yang memiliki konsep tentang keluarga itu. Pernikahan itu bukanlah tempat di mana kita mencari keuntungan. Dengar sekali lagi, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan ya. Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia harus selalu kembali kepada sang ideator. Itulah Allah yang memiliki konsep keluarga. Artinya begini, kalau kita punya masalah seharusnya datang kepada Tuhan. Nah, waktu di gereja, waktu diberkati, datang kepada Tuhan menerima berkat. Tapi waktu punya masalah, ujung-ujungnya, maaf kata, pergi ke pengadilan. Bukan cari Tuhan, larinya ke pengadilan, saudara. Padahal dia lupa, waktu pertama kali dia diberkati, di mana saudara? Gereja. Harusnya dia kembali kepada Tuhan yang memiliki konsep tentang pernikahan. Saya sangat menghargai, ada banyak ibu-ibu, ada banyak bapak-bapak yang ketika punya masalah, mereka mencari Tuhan. Karena mereka tahu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Nah, ada banyak orang ketika masalah itu bertumpuk-tumpuk disimpan, tidak diselesaikan, tidak dipulihkan. Akhirnya ujungnya pengadilan, saudara. Padahal yang pertama kali lakukan itu, Anda menerima berkat itu di dalam rumah Tuhan. Ini Tuhan ingatkan ke saya, saudara. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, datanglah kepada Tuhan. Bawalah masalahmu kepada Tuhan. Why? Karena dia adalah sang ideator itu. Dialah yang menghendaki keluarga itu. Dialah yang menginginkan keluarga itu ada di bumi ini. Ada amin. Oh, saya bangga punya Tuhan, saudara. Tuhan yang memiliki konsep tentang keluarga, saudara. Saudara dikasih Tuhan, makanya saya katakan tadi pernikahan itu adalah ide terbaik dari Allah Taman Eden. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Pernikahan itu bukanlah tempat di mana kita mencari keuntungan, mencari kenyamanan, mencari kenikmatan. Tapi memang dari mulanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah punya tujuan dengan keluarga. Nanti saya akan jelaskan di poin-poin terakhir itu. Saudara, Kejadian 2 ayat 18, tunjukkan sekali lagi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, pertanyaannya begini. Mengapa pernikahan itu adalah ide yang terbaik dari Tuhan? Mengapa Tuhan begitu serius dengan keluarga? Saya sudah katakan tadi karena keluarga adalah benteng terakhir. Tapi saya akan bicara sisi yang berbeda. Mengapa Tuhan peduli? Mengapa Tuhan itu idenya dari Allah tentang sebuah keluarga? Why? Mengapa? Nah, yang pertama perhatikan baik. Karena dengan berkeluarga, manusia dapat mengenal apa artinya mencintai dan dicintai. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Mengapa ide ini datang dari Tuhan tentang keluarga? Karena dengan berkeluarga, catat baik-baik di hati kita. Manusia dapat mengenal, ulangi dengan kata-kata yang pelan, apa artinya mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi. Seharusnya keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kasih itu.
Mengapa banyak orang-orang rumah tangga hancur? Mengapa ada banyak anak muda hancur hari-hari ini? Karena mereka tidak menemukan kasih di dalam keluarga. Rumah tangga atau keluarga ternyata ide Tuhan. Supaya kita bisa mempraktekkan. Supaya kita bisa belajar. Apa artinya mencintai dan dicintai. Dengan anak-anak muda. Kalau Anda berkata, oh saya cinta kamu. Wah ini I will. Ini cuma tahu itu saja saudara. Itu belum apa-apa. Jangan cepat-cepat percaya wanita. Cinta itu harus diuji. Makanya lewat keluarga itulah kita belajar, terus belajar. Untuk bagaimana mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi. Nah, yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah komitmen. Benar, setuju? Covenant. Pernikahan itu adalah sebuah ikatan perjanjian. Nah, ini selalu saya bilang dalam pernikahan ketika saya melayani pemberkatan nikah. Selalu saya katakan ini. Bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan perjanjian tanpa syarat. Kalau Anda mau menikah dengan dia, siap gak terima kekurangannya? Jangan cuma lihat, oh, wow, dia itu bagaikan apa ya? Ya, itulah. Tetapi saudara, ketika Anda menikahi dia, Anda juga harus siap menerima kekurangannya. Makanya menikah itu adalah sebuah ikatan perjanjian tanpa syarat. Malikiah 2 ayat 14 tunjukkan. Makanya di dalam berpacaran itu anak-anak muda itu saling mengenal. Ya, Malikiah 2 ayat 14. Dan aku bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi, lihat baik saudara. Antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal Tuhan bilang begini. Dialah teman sekutumu. Dan istri seperjanjian. Ketika kita berdiri di depan gereja. Kedua mempelai saling berhadapan. Dan akan membacakan janji nikah. Ingatkah waktu itu saudara? Itu sakral saudara. Pernikahan itu bukan kita berjanji di depan pendeta. Di hadapan Allah. Aku mau setia. Di dalam hal apapun. Baik kaya maupun miskin. Maupun dalam diberkati dalam kekurangan. Tapi kadang-kala kita lupa dengan janji kita saudara. Makanya dikatakan, dan kamu bertanya Malikiah 2:14, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Saya selalu tekankan itu, ketika orang menikah, bukan hanya orang tuamu, bukannya pendeta, tetapi Tuhan hadir di tempat itu menjadi saksi. 2 Samuel 23 ayat yang ke-5. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bukankah lebih keras lagi? Dari sini kita belajar. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian. Makanya saudara, pernikahan itu tidak sama dengan beli sepatu saudara. Ketika kita beli sepatu, karena buru-buru, ternyata waktu dipakai, kelebihan, maksudnya kebesaran atau ternyata sempit. Kita bisa tukar saudara, kita bisa kembali ke toko itu selama mungkin struknya masih ada. Kalau bisa mungkin bisa ditukar. Tapi pernikahan tidak demikian. Bagaimana mungkin pernikahannya sudah 15 tahun, sudah 20 tahun. Dan berkata ternyata kita tidak cocok. Padahal anaknya sudah 5 saudara. Kok bisa? Nanti kalau ada hal-hal yang perlu di konseling bisa hubungi saya ya. Atau ya. Nah saudara, kok bisa saudara?
Nah, ini yang saya mau katakan tadi. Hidup pernikahan itu harus dibangun dengan serangkaian komitmen antara suami dan istri. Komitmen apa? Untuk saling mengasihi, untuk saling menghargai, untuk saling mengingatkan, untuk saling mendoakan. Dan komitmen untuk menjalani kehidupan pernikahan sampai maut memisahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itulah pernikahan, saudara. Makanya Yesus berkata dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa? Karena pernikahan itu kudus. Karena lewat pernikahan kita kehendak-kehendak Allah akan dinyatakan. Saudara, karena Tuhan mengerti apa artinya kesetiaan. Karena Tuhan mengerti bahwa dia juga pun tidak mau diduakan. Saudara, komitmen untuk mengasihi dan mencintai harus menjadi dasar dalam kehidupan pernikahan kita. Tentu dengar baik, untuk belajar mencintai dan dicintai, untuk belajar mengasihi dan dikasihi, itu tidak lepas dari apa? Kasih Kristus. Makanya saya mau katakan, kalau seorang pria ketika dia berjanji kepada seorang wanita tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, makanya kasihnya itu terbatas, saudara. Kasihnya itu bersyarat. Tetapi kalau kita menemukan seorang pasangan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti orang itu memiliki kasih Kristus. Memang dalam rumah tangga pasti ada masalah. Siapapun bilang tidak ada masalah, pendeta juga punya masalah, saya pun juga punya masalah. Tapi kenapa sampai hari ini kami bisa menyelesaikan, kami bisa melewati. Bahkan doa saya sampai Tuhan datang pun. Kenapa? Karena kalau dalam rumah tangga itu udah kasih Kristus, itu menjadi jaminan. Bukan harta kita, bukan kekayaan kita. Enggak salah, saudara. Kita mewariskan harta, kekayaan, bunga deposito maksudnya ya. Enggak salah. Tetapi lihat baik, kalau orang itu tidak memiliki kasih Kristus, Anda akan kecewa padanya. Kasih Kristus itulah yang menjadi jaminan dalam sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena kasih kita ini terbatas. Kasih fileo, kasih persaudaraan, itu masih ada tuntutan di dalamnya. Kasih eros. Kadang-kala bahkan ada orang menikah hanya untuk kebutuhan biologis, kepuasan semata, pribadi semata. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya apa yang menjadi masalah terbesar dalam rumah tangga? Masalah yang terbesar dalam rumah tangga bukanlah masalah harta atau benda atau kekayaan. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting. Itu penting. Tetapi ternyata salah satu masalah terbesar dalam keluarga. Kenapa keluarga itu hancur? Bukan karena mereka tidak punya harta. Bukan karena mereka tidak punya sesuatu. Tapi ternyata ada satu hal yang kurang. Mereka tidak memiliki kasih Kristus. Nah, kurangnya kasih inilah yang menyebabkan hancurnya rumah tangga demi rumah tangga. Jadi saudara, kebutuhan utama yang dari satu pernikahan bukanlah tentang harta atau benda, tetapi kasih Kristus. Sekalipun rumah tangga itu memiliki kekayaan yang banyak, tetapi kalau di dalamnya tidak ada kasih Kristus, maka rumah tangga itu akan mengalami kekosongan, hampa. Dia merasa tidak ada kepuasan. Saya tidak dapat kepuasan di rumah saya, lebih baik saya cari tempat lain. Kenapa? Ada kekosongan. Saya pernah katakan di sini, pernah saya ingat ya, saya ketemu dengan salah satu orang di Jakarta. Itu rumahnya itu wow, kayak istana, saudara. Kita masuk saja rumahnya itu ke dalam, belum lagi ruangannya, ruangan tamunya hampir setengahnya ini, saudara, besar. Tapi orang itu mengalami kekosongan karena ditinggalkan suaminya kurang lebih 10 tahun. Ibu ini mengalami kekosongan. Dia punya harta. Bahkan rumah itu sering dipakai sinetron. Ya bukan karena dia butuh uang, tapi dia diancam kalau dia tidak dikasih rumahnya. Diancam, diteror oleh orang-orang tertentu. Sehingga dia memberikan rumahnya untuk dipakai untuk dibuatkan sinetron. Tapi sebenarnya dia tidak butuh uang, dia punya uang. Dia butuh satu, kasih Tuhan. Dari sinilah kita bisa melihat, saudara. Sebagai suami kita perlu memiliki kasih Kristus. Ada amin suami-suami?
Begitu juga dengan istri. Ada amin? Haleluya. Mungkin saya pikir ini mungkin belum makan pagi ya. Gak apa-apalah ya. Tapi dengar baik. Kalau suami istri memiliki kasih Kristus, masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Mereka bisa melewati semuanya. Ada amin saudara. Kolose 3 ayat 14 tunjukkan ayat ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Artinya tidak ada jalan lain selain kasih Tuhan. Mampu membuat keluarga kita menjadi kuat. Kesimpulannya begini. Di mana ada kasih Kristus, atau saya tambahkan, di mana ada pengorbanan Kristus, maka juga di situ ada pengampunan. Saudara, maka di situ keluarga itu akan semakin kuat. Ya, ada kesatuan karena kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara, mengapa pernikahan itu adalah ide yang terbaik di Taman Eden oleh Tuhan? Nah, saya temukan begini, karena dengan berkeluarga, catat baik-baik, manusia dapat bersama menghadapi segalanya. Ulangi lagi, karena dengan berkeluarga manusia dapat bersama-sama menghadapi segalanya. Nah, mengapa demikian? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10 berkata, berdua lebih baik dari seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Nah, perhatikan ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang yang lain untuk mengangkat. Nah, dari sinilah kita bisa belajar saudara. Bahwa karena setiap orang punya kelemahan, setiap orang pun punya kekurangan. Ketika engkau menatap pasanganmu, sebenarnya dia juga punya kekurangan. Sesempurnanya dia, sebaik-baiknya dia masih punya kekurangan. Makanya ketika seorang itu jatuh, ketika seorang itu lemah, ketika seorang itu punya kelemahan, maka yang satu mengangkatnya. Katakan amin. Itulah ide dari seluruhnya tentang keluarga saudara. Itulah sebabnya pasangan kita disebut sebagai teman seperjanjian. Tadi kita sudah baca. Coba lihat pasanganmu di kiri kanan, bilang kamu teman seperjanjian. Jangan ngomong sendiri saudara. Kecuali yang datang sendiri. Kamu teman seperjanjian loh. Kalau teman saudara ada kelemahan, lalu saudara hakimi dia, saudara kritiki dia, saudara maki-maki dia. Berarti saudara dengar baik. Bukan teman seperjanjian. Tetapi teman apa saudara? Teman kompetisi saudara. Siapa lebih hebat? Kalau dia adalah pasangan teman seperjanjian, tetapi Anda, sebenarnya tidak patut saya ulangi lagi ya. Gak enak saudara. Maki dia, menyebut kata-kata yang tidak pantas. Sebenarnya Anda itu bukan teman seperjanjian. Sadarilah. Kalau Anda sebagai teman seperjanjian, maka Anda akan saling menguatkan, saling membangun. Katakan amin. Oh, itu beda saudara. Ya. Ini yang berbahaya kadangkala saudara, banyak orang tidak memahami ini. Ya, orang berpikir wah itu biasa. Makanya saudara seringkali saya ulangi lagi, seringkali saya kadangkala katakan kepada dalam sebuah pernikahan. Kalau ada suami salah atau istri salah dan salah satu menjelekkan pasangannya, sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Taruh baik-baik. Kalau kita menemukan pasangan kita punya kekurangan, istri kita, suami kita, dan kita ceritakan kepada orang lain tentang kekurangannya dia, kita sedang mempermalukan diri sendiri. Why? Karena suami istri itu adalah satu. Satu tubuh, dua menjadi satu. Saya bersyukur bukan karena kehebatan saya saudara, tapi prinsip ini membuat saya tertolong. Sampai hari ini pun saya tetap tidak pernah menceritakan masalah keluarga saya kepada orang lain.
Toh kalau sampai saya harus menceritakan, itu hanya kepada orang yang dapat saya percaya. Sekalipun kadang-kala saya nggak tahan, maaf sebagai manusia, untuk melihat kekurangan pasangan kita. Tetapi saya belajar untuk menerima, saya belajar untuk mengampuni, dan itu tidak pernah saya ceritakan. Bahkan kepada orang tua saya pun gak pernah ngadu-ngadu, Pak istri saya, Pak, Ma istri. Gak pernah, saudara. Itu keluarga saya harus bertanggung jawab. Saya harus hadapi apapun masalah itu. Ada amin, saudara. Wow. Makanya saya bangga punya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberi kita, tidak pernah membuat kita jadi tidak berdaya. Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Saudara, kenapa? Karena mereka itu satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Matius 19 ayat yang ke-6 tadi. Satu. Ya, ayat yang kelima. Matius 19 ayat yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lihat saudara, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya mungkin sudah terbiasa tinggal jauh dari keluarga sampai saya menikah pun. Tetapi jujur di hati saya ingin sekali orang tua saya tinggal bersama saya. Bahkan kadang-kadang kalau mama mertua saya datang, saya senang sekali saudara. Saya senang, saya merasa bahagia. Bisa sharing, bisa makan bersama. Apalagi mama mertua saya jago masak, istri saya jago masak, apalagi mama mertua. Gurunya saudara. Dia kalau sudah bikin bakpao itu saudara panas-panas. Sadap. Tapi ada sebagian orang justru gelisah ketika orang tuanya datang ke rumah mereka. Saya gak ngerti kenapa. Makanya pesan mama saya, papa saya ketika mau menikah, Denny, carilah orang yang saling mencintai kamu, juga mengasihi orang tuamu. Ya. Sebagaimana juga saya lakukan itu kepada orang tua dari pihak istri saya. Bahkan ini menjadi anak kesayangan saudara. Kalau pulang ke Manado itu mama so siap semua makanan yang terbaik. Wah, dia punya makanan kesukaan saya itu dia paling tahu saudara. Dia bilang anak kesayangan saya datang pulang. Senang sekali saudara. Kenapa? Karena tidak selamanya kita akan bersama-sama dengan mereka. Ingat keluarga kita, ingat orang tua kita. Jangan sampai kita rajin pelayanan, rajin melakukan perbuatan baik, tapi kita mengabaikan keluarga kita. Itu ada yang salah dengan hidup kita. Makanya mereka menjadi satu apa? Satu roh. Apa maksud dengan satu roh? Satu iman, satu penyembahan, satu ibadah. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Habis, Pak tenang Pak Pendeta. Nanti lewat dia, saya menangkan dia. Akhirnya buntutnya dia yang dimenangkan saudara. Saudara, Alkitab sudah katakan ini. Itu akan jadi masalah dalam sebuah keluarga. Satu roh, satu jiwa. Di dalam jiwa ada perasaan, kehendak, keinginan, memori, imajinasi. Yang satu waktu menikah maunya anak laki-laki. Yang satu maunya perempuan. Cuma gara-gara itu bisa bertengkar saudara. Makanya waktu kita disatukan harus memiliki satu pandangan, satu perasaan, satu keinginan. Memang kadang-kala berbeda. Tapi selalu yang saya bilang tadi, ketika kita memiliki kasih Kristus, kita memiliki tujuan yang sama. Satu tubuh. Matius 19 tadi ayat yang kelima. Mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Menjadi satu daging dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, satu tubuh. Suami kepala, istri itu tubuh. Jangan dibalik saudara. Makanya ada sinetron suami takut takut ngomong saudara. Tapi itu sudah lewat ya, episodenya sudah lewat. Jangan dibalik, sebab kalau dibalik keluarga itu akan hancur. Di kota-kota besar saya menemukan ada orang suami istrinya gajinya lebih tinggi dari suami. Sehingga suaminya tidak berdaya saudara. Wah ngeri saudara. Semuanya itu ditaruh di ketiaknya dia. Itu salah sama sekali.
Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Makanya sebentar sore saya akan bahas dari sisi yang berbeda. Kenapa sih manusia, istri harus tunduk kepada suami? Suami mengasihi, kok ringan sekali itu suami. Tuhan tidak adil. Masa suami cuma mengasihi saya harus tunduk kepada suami. Itu tidak seimbang. Saya akan khotbahkan sebentar. Saudara yang penasaran datang sebentar sore. Amin. Kan kita kadang-kadang bertanya, apalagi ibu-ibu, aduh kenapa ya kita disuruh tunduk, kayaknya tidak level dong. Berat, suami cuma kasih mengasihi, ini uang, ini. Seolah-olah dia itu sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi. Istri harus tunduk, saudara. Nah, nantikan sebentar sore saja, saudara. Ya. Nah, jadi suami kepala, istri adalah tubuh. Nah, kapan tubuh itu terpisah dari kepalanya, terjadi kematian, saudara. Lama-kelamaan akan terjadi kematian. Makanya pernah tidak saudara lihat kalau di Makassar sudah banyak ya, di Palu ini nggak tahu apa pernah saya lihat tidak. Orang minta-minta, Pak, tolong Pak, kasihan Pak. Tapi masih punya kepala saudara. Tidak punya telinga ya, tidak punya mata ya, tidak punya kaki ya. Tapi Anda tidak pernah ketemu orang yang minta-minta, Pak, minta dong Pak, tidak punya kepala. Wow, parakan. Orang Makassar bilang parakan. Mungkin kita tertawa hal ini. Tapi itu juga yang terjadi dalam keluarga. Kenapa? Makanya saya mau katakan, Paulus juga menulis. Ketika terjadi pemisahan, jangan terlalu lama saudara. Apakah alasan pekerjaan? Harus selalu suami istri itu harus selalu bersatu. Kalau suami tinggal sampai bertahun-tahun tinggalkan istrinya. Jujur, bisa enggak tahan suami-suami? Oh jangan lupa bicara porno di sini Pak. Loh Alkitab yang katakan kok. Tuhan juga memberikan seks itu kepada keluarga. Sebagian berkat yang Tuhan berikan untuk menurunkan keturunan. Tapi kadang-kadang kita mau lebih hebat dari Tuhan. Oh kita mampu. Akhirnya dengar-dengar di tempat jauh sana sudah dengan orang lain. Kenapa? Karena kita berikan kesempatan kepada iblis. Saya himbau kepada jemaat kalau ada Anda tiba-tiba harus kena tugas jarak jauh memisahkan. Kalau saya lebih bagus suami istri. Tapi kalau memang alasan pekerjaan, jangan pernah tinggalkan lama-lama istrimu. Karena Anda akan memberikan peluang kesempatan untuk iblis menghancurkan rumah tanggamu. Kenapa? Karena mereka satu tubuh, tidak boleh dipisahkan. Bagaimana kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri? Gak bisa, nanti kepalanya cari tubuh yang lain. Rasain. Jangan biarkan itu Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan hanya demi uang, demi harta, relakan itu. Bahaya saudara. Makanya saudara, dia harus selalu bersatu. Maka di situ ada kehidupan. Di situ ada berkat yang Tuhan berikan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meraih bagi Yesus Tuhan. Nah yang terakhir, yang ketiga. Mengapa pernikahan itu adalah ide yang terbaik dari Tuhan? Yang pertama, karena di dalam pernikahan itu tempat kita belajar untuk mengasihi dan dikasihi, dicintai dan mencintai. Yang kedua, karena lewat pernikahan kita bisa belajar bersama-sama untuk menanggung segala-galanya. Saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa pernikahan itu adalah ide yang terbaik? Karena dengan berkeluarga, manusia dapat selalu merasakan kehadiran Tuhan. Wow, saudara ini penting sekali. Dalam keluarga berarti membiarkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Matius 18 ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Terus dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan, saya akan tutup dengan ini. Ada sebuah tradisi Yahudi. Namanya minyam. Apa? Minyam. Ya. Artinya begini, jika ada orang 10 laki-laki berdoa, memang di perjanjian lama lebih diutamakan laki-laki, maaf. Perjanjian lama makanya paling banyak disebut laki-laki. Jika ada 10 orang laki-laki dewasa berkumpul dan berdoa, maka mujizat terjadi karena Tuhan ada. Contohnya Abraham. Ketika dia berdoa buat Lot dan keluarganya, dia bilang Tuhan, seandainya ada 50 orang benar, Tuhan bilang aku akan tidak menghukum kota itu. 40 terjadi penawaran, 30, 20, pada akhirnya 10 dan Tuhan meninggalkan Abraham. Dari situlah tradisi ini muncul dari kalangan orang Yahudi. Jika ada 10 laki-laki orang berdoa kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi, Tuhan jawab doanya.
Tapi dengar baik, ini berita baik buat kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang mematahkan tradisi itu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, itulah keluarga. Maka aku ada di tengah-tengah mereka. Berikan tepuk tangan bagi. Oh haleluya. Saudara, Tuhan itu luar biasa saudara. Dahsyat saudara, amin. Dia patahkan tradisi itu. Makanya hari ini, berapa banyak saudara mau keluarga saudara dipulihkan. Goodness of God. Wow, kebaikan Tuhan sedang dia nyatakan hari-hari ini. Saya gak ngerti apa masalahmu, persoalanmu. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa apapun masalah kita, Allah rancangannya adalah selalu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Asalkan kita mengerti kebenaran ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tunjukkan 2 Samuel 7 atau 9. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Biar ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama. Sudah siap saudara? Katakan dengan iman. Anda mewakili keluargamu atau mungkin Anda di sini bersama keluarga. Pegang istrimu saudara. Dan katakan dengan iman. Sudah dapat 2 Samuel 7 atau 9. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati. Terus? Ya terus? Oh, untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluargaku, hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Jaga
seisi rumahku. Sampai akhir hidupku. Hidupku Tuhan. Amin. Ku mau setia melayani. Ini sebuah kehormatan dari Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bersama keluarga kami melayanimu. Bersama keluargamu, keluarga kami setia kepadamu. Haleluya. Ya rada bala 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 sikira bala bala bala. Berkati dan lindungi, pulihkan, ubahkan kami, sembuhkan kami. Sikira bala 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 bala. Kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan baik, Tuhan baik. Mungkin engkau datang hari ini sendiri, engkau datang mungkin tidak membawa keluarga. Tapi hamba percaya setiap firman yang dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin kau berkata, Pak, saya tidak sanggup lagi. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Hari ini, keluarga adalah tempat di mana engkau belajar untuk mengasihi. Kita tidak bisa hanya menunjukkan kasih Tuhannya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Menerima mereka apa adanya. Melayani mereka seperti bagaimana Tuhan sudah melayani kita. Dengan ketulusan. Sehingga Alkitab berkata lewat perbuatanmu itu, suamimu yang tidak percaya itu akan percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Bukan seberapa banyak kita ke gereja, seberapa rajin kita ke gereja. Tapi yang terpenting adalah Kristus ternyatakan dalam hidupmu. Lewat kasih-Nya. Hari ini Tuhan pulihkan setiap kami. Setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami percaya Engkau sebagai sang ideator. Engkau sebagai yang merancangkan pernikahan itu. Engkau sanggup memulihkan. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, engkau punya persoalan dengan keluarga, taruh tanganmu di dada. Tutup mata semua. Ya, Bapamu berdoa Tuhan, pergumulan mereka. Bukankah janji Tuhan satu orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Ini rinduan kami, ini doa kami Tuhan. Sebelum Engkau datang kedua kali, Tuhan, kami mau seisi keluarga kami melayani Engkau. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, apa yang mustahil tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Sehingga berkat Tuhan, Alkitab berkata di mana ada kesatuan. Mazmur 133 berkata, kesanalah aku akan perintahkan. Tanpa kita minta pun Allah perintahkan berkat itu. Di mana ada kesatuan, ada kerukunan, Allah perintahkan berkat-Nya. Kita akan mengalami hari-hari sorga di bumi ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Surga dalam keluarga kita. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Bersama keluargaku melayani. Ini nasar kami, ini doa kami Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau.
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan bersama. Katakan dengan iman, mereka akan datang ke tempat ini. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Yes, melayani Engkau. Yes. Oh, bagi kami Engkau segala. Haleluya. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Satu kasih Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin ya Tuhan. Rancangan yang terbaik keluarga kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu membebaskan kami. Firman memberikan pengharapan kepada kami. Sehingga hidup kami Tuhan, keluarga kami adalah surga kami. Wow. Kami menikmati semua berkat yang terbaik dari sorga bagi setiap kami. Sebab itu mari angkat kedua tanganmu. Sebelum kita pulang dari tempat ini. Keluarga-keluarga Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ada atas rumah kita. Ada atas suami kita. Ada atas istri kita. Ada atas anak-anak kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah rumah tangga kita. Diberkatilah gereja kita. Diberkatilah kota Palu. Diberkatilah Indonesia. Dan orang-orang diberkati Tuhan, pergilah dan jadilah berkat, kata Tuhan. Sehingga lewat keluargamu, orang banyak dipulihkan dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang dengan membawa berkat yang terbaik dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin.